warung ini. Betul tidak? Jelaskan ini berarti memang kedekatannya benar-benar teman dekat sejak kapan, Mas? Emang iya Papi. Oh, teman dekat sejak kecil, Mbak. SD juga udah deket itu sama yang lain juga. Itu Papi. Tapi apa yang akhirnya membuat Mas Irfan ini muncul ke publik terus menyatakan bahwa ini Kavi bohong? Dari kecil, guys. Ya, saya geram aja, Mbak. Teman-teman saya udah lama di penjara kayak gitu, melihat Kavi yang kayak gini. Itu. Sebelumnya pernah menyatakan hal ini enggak? Iya, nah lu Kavi, ngaku gak lu Kavi? Baru kali ini muncul ke publik dan bilang kalau Kavi itu berbohong. Sebelumnya belum pernah mengatakan hal ini ke siapa-siapa, termasuk polisi di 2016 seperti itu? Tidak akan bertahan lama gitu. Belum. Terakhir kali komunikasi dengan Kavi atau dengan 6 terpidana lain ini kapan? Akhirnya muncul ke publik sambil gelagapan. RT Pasren akhirnya muncul bicara soal kasus Vina. Alasannya sembunyi terbongkar. Dengan suara bergetar, sosok yang paling dicari-cari dalam kasus Vina Cirebon, RT Pasren akhirnya muncul ke publik. Pria renta bernama Abdul Pasren baru-baru ini angkat bicara menanggapi isu dirinya kabur dan sembunyi dari kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, RT Pasren dilaporkan oleh keluarga para terpidana atas kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon. Seperti diketahui dalam amar putusan, Pasren bercerita bahwa 5 terpidana kasus Vina tidak tidur di rumahnya saat malam kejadian tewasnya Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Bahkan RT Pasren mengaku didatangi keluarga para terpidana, yakni Eko Hadi Jaya Supriyanto dan Eka Sandi untuk membebaskan mereka. Namun kesaksian Pasren itu justru dibantah mentah-mentah oleh keluarga terpidana. Gara-gara hal tersebut, keluarga terpidana pun melaporkan RT Pasren ke Mabes Polri. Berminggu-minggu bungkam, Abdul Pasren akhirnya buka suara untuk pertama kalinya di hadapan publik. Oke. Jadi Pak Pasren disuruh nanti kalau kamu di BAP tolong bebaskan anak saya, berikan keringanan dan gitu-gitu. Nah, kalau soal uang, Pak RT itu pengakuan Pak RT disuruh oleh karena didatangin oleh mereka. Mereka itu maksudnya ya, keluarga bilang dan ke Pak RT lawyer juga. bilang sebentar, ini data baru nih, menarik ini. Jadi Pak RT didatangi oleh Ibu Aminah. Saya nggak tahu, pokoknya keluarga lah, kan salah itu mungkin Ibu Aminah. Didatangi keluarga terpidana, datang ke Pak RT sampai nangis-nangis. Minta Lalu bantuan supaya nanti kalau di BAP itu bilangnya beri bantuan supaya anak-anak itu bisa dibebaskan atau justru malah ini tudingannya keluarga yang menyetir. Betul data, apakah seperti itu Bu? Nanti saya harus datang atau tidak? Silakan Bu. Ke rumah Pak RT. Dan tadi saya udah cerita. Datang dia. Penangkapan itu waktu tanggal 30 kalau nggak salah malam Rabu sore Kamis ya kayak kalau nggak salah. Kita itu emang belum diperiksa Bu. Belum pada di BAP. Tapi pertanyaan tadi Bu, Ibu datang bersama keluarga yang lain meminta agar Pak RT nanti kalau ditanya sama polisi bilangnya begini-begini ya, tolong selamatkan ini keluarga kami, anak kami, adik kami. Apakah benar seperti itu? Enggak seperti itu Pak. Tapi sempat ketemu dengan Pak RT Abdul Pasren? Ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami. Apa kebersamanya? Semoga sehat selalu, banyak umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, akhirnya terbongkar kebohongan Pak RT Pasren beserta anaknya Kavi telah diakui dan diungkap oleh ketua RW dan sahabat Kavi itu sendiri. Nah, gokil nggak tuh ya? Sementara mereka sampai saat ini puncak hidungnya tidak kelihatan. Di manakah RT Pasren beserta anaknya tuh si Kavi ya? Oke guys, dapat videonya, mari kita saksikan. Let's go. RT Pasren pernyataan Kavi itu benar atau bohong? Ya, kalau saya mah emang iya Papi itu bohong. Jelaskan ini berarti memang kedekatannya benar-benar teman dekat sejak kapan, Mas? Teman dekat sejak kecil, Mbak. SD juga udah deket itu sama yang lain juga. Dari kecil guys. Tapi apa yang akhirnya membuat Mas Irfan ini muncul ke publik terus menyatakan bahwa ini Kavi bohong? Ya, saya geram aja Mbak.
teman-teman saya udah lama di penjara kayak gitu, melihat Kapi yang kayak gini. Itu Sebelumnya pernah menyatakan hal ini nggak? belum, enggak. Baru kali ini muncul ke publik dan bilang kalau Kapi Banyak itu cara berbohong. benar ya, kebohongan itu tidak akan Sebelumnya bertahan belum lama, gitu. pernah mengatakan hal ini ke siapa-siapa, termasuk polisi di 2016 seperti itu? Belum, Mbak. Belum. Terakhir kali komunikasi dengan Kavi atau dengan 6 terpidana lain ini kapan? Oh, itu udah lama, Mbak. Udah sangat lama sih. Apakah saat kejadian itu sempat komunikasi lagi atau memang dari sebelum itu sudah tidak pernah komunikasi? Belum itu juga udah jarang komunikasi. Nah, itu foto mereka Saya juga baru bareng, dari sekolah, baru juga diterima kerja, jadi kurang komunikasi sama teman-teman yang di situ. Jadi bagaimana Mas saat Mas Irfan ini tahu kalau Kavi ini bilang dia tidak dekat dengan 6 terpidana kasus Vina, padahal kan mereka adalah teman dekat dari kecil tadi kata Mas Irfan. Iya. Ya, Gimana Mas? Perasaannya gimana Mas saat itu? ya sangat memprihatinkan nih, Mbak. Nggak nyangka aja Kapi ngomong seperti itu. Asli saya pribumi terbukti kan di kalau kampung ini kemudian Pasren dan anaknya Kapi setiap itu hari berbohong. mereka itu saya tahu kepribadiannya, bahkan yang tadi saya katakan Dirman, dia itu benar-benar Ini kesaksian anak ketua yang RW taat, loh ya, anak guys, yang ya. patuh, setiap salat waktunya tepat, kemudian selalu berjamaah. Kemudian musola itu kebetulan posisinya di sebelah utara warung saya, Bu. Nah, posisi Dirman itu rumahnya di sebelah selatan warung saya, dan dia selalu lewat di depan warung saya. Jadi saya itu begitu mendengar anak-anak ditangkap polisi, waktu itu memang saya dengar dari lek-lekan, ada warga hajatan, bahkan ada salah satu warga menyampaikan ke saya, beliau masih memanggil saya itu Pak RW. Pak RW dengan udah itu anak-anak pada ditangkapin polisi. Siapa? Ini. Saya nggak Itu yakin. pukul berapa Pak? Berapa lama setelah penangkapan? Kurang lebih 2-3 hari, Bu. Pas lek-lekan di rumah warga itu malam, saya pas keluar kan biasa kalau di kampung itu ketika hajatan ada lek-lekan. Nah, saat itu saya baru mendengar, Bu, bahwa anak-anak itu ditangkap, tapi ditangkapnya itu katanya terlibat geng motor seperti itu. Oke, untuk ketahuan Bapak, mereka memang tergabung dalam geng motor? Nggak mungkin, Bu. Saya yakin nggak mungkin. Karena setiap hari anak-anak itu selalu beli rokok, beli jajan di warung saya, Bu. Terus saya tahu waktu dia ada di tempat di rumah atau di warung saya itu selalu siang hari, sore saya maghrib tutup ya, udah nggak aktif malamnya karena setelah Dirman ke musola itu saya tutup, Bu, berjamaah. Jadi yang namanya Dirman itu, Bu, dari duhur, asar, maghrib itu selalu sholat berjamaah di musola. Nah, Kalau keseharian Bapak tadi menyebut kenal betul mereka, bahkan tidak tergabung dalam geng motor ya, Bapak yakin sekali ya? Yakin sekali, karena latar belakang mereka saya tahu. iya, Kondisi ekonominya pun mohon maaf dalam tanda kutip menengah ke bawah. Bagaimana dia bisa beli motor? Mau saya tahu ada yang nggak punya motor, ada. Bahkan kalau jajan pun ya mohon maaf, Bu, itu uangnya receh, Bu. Mohon maaf, kasihan. Iya, Kalau betul, sampai bahasa membunuh, memerkosa, Masya Allah, saya nangis saat itu, Bu. Nggak percaya sama sekali. Iya, Apalagi iya. lihat Dirman itu taat banget anaknya. Masa sekejam itu Dirman, Bu? Saya nggak yakin. Sampai saat ini pun saya nggak yakin. Iya. Waduh, sayang banget nggak selesai ya. Tapi di sini kan kita sudah bisa menyimpulkan kalau di sini RT Pasren bersama anaknya Kavi itu benar-benar bohong. Ya, ini adalah pengakuan dari sahabatnya sendiri beserta mantan RW di lingkungannya begitu. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh RT Pasren beserta anaknya Kavi ini itu bohong semua. Dan bahkan yang lebih salunya lagi, ternyata si Sudirman itu adalah orang yang taat sekali, apalagi soal agama begitu ya, dan sampai 5 waktu selalu sholat berjamaah kata mantan RW tadi. Nah, nggak mungkin seorang yang taat agama gitu, anak lugu, anak-anak
pekerja kuni bangunan yang uangnya pas-pasan, bahkan cuman kalau sering jajan menggunakan uang receh, kata mantan RW itu ya, nggak mungkin melakukan hal sekeji ini katanya. Nah, gokil ya. Ini andaikan masih ada lagi yang mengatakan kalau ini adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan, ini benar-benar keterlaluan. Ini benar-benar hatinya telah tertutup nih guys. Nah, seperti mereka-mereka itu ya. Nah, tapi begitulah reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video. Thank you.